Waktu pertama dulu kan saya sering sakit-sakitan. Waktu itu saya hampir mengalami sakit sampai 1 bulan lebih. Kira-kira pada saat usia berapa tuh? Waktu usia umur 19 tahun. Oh, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pojok Pena dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya dengan Pak Andi. Selamat malam, Andi. Beliau ini adalah warga Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sinangwangi, Kabupaten Majalengka. Ada hal yang menarik yang mungkin bisa dikupas tuntas di konten kali ini tentang pengalaman Pak Andi beberapa tahun lalu ya. Dikabarkan bahwa Pak Andi itu sempat mengalami sesuatu hal, fenomena gaib, mungkin bisa dikatakan mati suri. Kalau boleh tahu bagaimana awal ceritanya, bisa dijelaskan, Pak? Ya, bisa. Waktu pertama dulu kan saya sering sakit-sakitan. Waktu itu saya hampir mengalami sakit sampai 1 bulan lebih. Kira-kira pada saat usia berapa tuh? Waktu usia umur 19 tahun. Oh, berarti kira-kira baru sekitar 1-2 tahun belakang ya? Apa saja yang dirasakan pada saat sakit itu? Yang waktu dirasakan itu saya rasanya kayak yang mati aja. Rasanya tuh. Oh, berarti Pak Andi ini sempat loss lah. Iya. Berapa lama tuh mengalami sampai seperti itu? Kalau kerasa sama saya waktu dulu tuh kayak yang 2 jam. Tapi perasaan saya rasanya tuh nggak ada di rumah. Artinya mungkin sahabat Pojok Pena di mana pun Anda berada, mungkin saya bisa jelaskan bahwa saudara saya ini sempat mengalami sakit, dan salah satu sakitnya itu dia sempat koma atau mati suri selama 2 jam. Nah, ada hal yang ingin kita korek nih. Bagaimana nih pengalaman Pak Andi saat mengalami kejadian mati suri ini? Kan biasanya kan ada pengalaman spiritual atau apa yang dirasakan. Seperti apa itu? Ya, alhamdulillah mungkin ini buat jadi pengalaman saya juga ya. Waktu dulu kan saya sering sakit-sakitan sampai istilahnya lama lah gitu ya. Ya sampai sekarang ya terasa sama saya ya, alhamdulillah sampai sekarang juga saya ngerasa istilahnya gak sering sakit-sakitan, istilahnya walaupun dulu kan jarang ya ibaratnya yang namanya ibadah juga masih belum bentong gitu, tapi alhamdulillah sekarang istilahnya semenjak kejadian itu ya. Iya, semenjak kejadian. Nah, kalau boleh tahu ketika Pak Andi ini sempat mengalami koma atau mati suri 2 jam ini, pengalaman apa saja nih selama mati suri itu? Apakah pernah bertemu atau di mana seperti itu? Bisa dijelaskan? Bisa. Ya dulu pernah sih bertemu sama seorang gitu ya. Waktu pengalaman saya, ya waktu pengalaman saya itu terakhir saya sakit itu pas waktu saya, kalau nggak salah itu mau sadar gitu ya. Rasanya tuh saya tuh dikasih sesuatu sama seorang, ya dibilang kakek-kakek atau apa nggak tahu ya. Yang saya rasain itu dikasih sesuatu di tangan yang kanan ini. Berarti pada saat Bapak mengalami mati suri ini, perasaan Bapak ditemui oleh seorang kakek-kakek berjubah putih mungkin. Iya. Itu kondisinya gimana? Luas lapangan kah atau apa menurut pandangan Bapak saat itu? Waktu menurut pandangan saya dulu sih luas. Seperti padang pasir gitu? Iya, luas. Oh, seperti padang. Jadi saat itu mungkin Bapak perasaan sedang berjalan. Iya, sedang berjalan. Tiba-tiba ditemuin oleh seorang kakek. Sempat berbicara atau gimana? Ya dulu sih sempat. Gimana tuh? Waktu dulu sih saya katanya ini bawa katanya buat nanti kamu misalkan kalau kamu udah sembuh kembali katanya gitu. Dikasih barang, sesuatu apa aja tuh bentuknya? Ya kalau boleh dijelaskan. Waktu saya rasain dulu sih kayak sebagai tongkat gitu. Oh. Nah, selain bertemu dengan Bapak tua tersebut ya, apakah pernah mengalami fenomena lain seperti, mohon maaf ya, diperlihatkan kejadian-kejadian alam lain atau kejadian seperti apa gitu kan?
itu pernah nggak merasa seperti dijelaskan, dilihatkan surga, neraka atau apa seperti itu? Atau Kalau yang kayak gitu enggak diperlihatkan kalau yang kayak gitu. Cuman dipertemukan dengan Iya, seorang. cuma dipertemukan doang. Ada nasihat nggak dari kakek tersebut ke bapak selama bapak mengalami mati suri itu? Ya waktu dulu sih ada. Diberi nasihat. Iya, seperti apa itu nasihatnya? Ya dulu sih waktu saya sakit, ya saya tuh rasanya tuh gini, diberi nasihat tuh sama kakek itu, istilahnya harus rubah sikap diri saya, harus mungkin lebih banyak beribadah gitu, mengingat kepada Tuhan. Iya. Mungkin ya. Jadi mungkin sosok kakek-kakek tersebut memberikan nasihat-nasihat dan ujangan kepada Pak Andi agar lebih bisa menjalani hidup dengan sesuai dengan ajaran agama seperti itu ya. Dan setelah itu lama ya Pak? Kalau sakit sendiri lama ya? lama. Sakitnya seperti apa biasanya yang dirasakan? Kalau yang dulu saya dirasakan ya kayak dingin. Oh dingin. Ya, dingin. Kayak misalkan kayak yang kaki semua badan kayak yang diikat aja. Oh diikat. Iya. Seperti itu ya. Terus selain merasa diikat, dibelenggu begitu? Ya kalau mau bangun kayak yang susah aja, kayak nggak bisa bangun. Nggak bisa gerak. Iya, nggak bisa gerak. Artinya tapi sadar ya? Tapi sadar ya, tapi cuma nggak bisa gerak. Kaku tapi Kaku, badan iya. kaku semuanya. Itu Bapak sudah berobat juga? Barangkali berobat ke dokter atau memang ke ya mungkin kiai dan lain lah sebagainya. Kalau berobat sudah, ya sudah. Tapi hasilnya hasilnya tetap gitu. Waktu dulu berobat sampai ke dokter, sampai dibawa pulang lagi, tapi tetap hasilnya. Berarti gini teman-teman, sahabat kita ini sempat mengalami sakit yang aneh, di mana tubuhnya kaku, tapi seolah dirantai badannya, tidak bisa bergerak. Kemudian dia sudah berobat ke dokter, didiagnosa, bahkan kata sempat ke rumah sakit ya, sempat berapa ini, tapi akhirnya dibawa pulang lagi dan baru mulai mencoba pengobatan alternatif, kemudian ya dengan mendatangkan kiai mungkin ya, atau ustadz atau yang orang yang inilah, baru mungkin setelah itu berangsur-angsur. Ya setelah itu alhamdulillah mungkin udah diberi kesembuhan lagi sama Allah ya. Setelah itu ya bisa istilahnya normal kembali gitu. Katanya dapat kabar katanya Bapak sampai tidak bisa bergerak, tangannya sampai kaku-kaku seperti itu. Sempat sampai gak bisa bergerak. Nah, selain pengalaman waktu sakit itu Bapak kaku-kaku, ada nggak pengalaman lainnya yang aneh gitu, yang dinilai wah ini nggak masuk akal gitu? Ya kalau dibilang aneh sih ada. Seperti apa itu? Ya waktu pertama saya mau sembuh tuh, besoknya tuh kayak saya tuh kayak yang itu apa, yang mau pulang aja, kayak ada yang nuntun gitu. Mau pulang kemana? Mau pulang, ya kayak diajak pulang, kayak mau pulang ke rumah, ada yang nuntun aja. Berarti pada saat posisi Bapak sakit itu perasaan Bapak bukan ada di rumah atau di sini ya? Di mana itu? Ya rasanya kayak yang lagi jalan aja, kayak yang misalkan di daerah pegunungan gitu kayaknya. Oh berarti selama itu Bapak merasakan lagi jalan-jalan di pegunungan. Iya, kayak pegunungan. Melihat apa saja tuh Pak di sana? Kalau yang saya lihat sih nggak ada, cuma yang istilahnya yang lagi sendiri aja gitu. Berarti di alam luar Iya, tapi sendirian sendiri aja, iya. Mau pulang tidak tahu Tidak jalan. tahu, tidak tahu jalan. Sempat ini nggak frustasi itu, saya nggak bisa pulang nih, kesal atau gimana? Sempat nggak terpikir itu? Ya saya sih sempat sampai saya sedih, istilahnya saya tuh bisa pulang apa lagi enggak, istilahnya bisa ketemu sama keluarga lagi enggak gitu kan. Tapi ya istilahnya saya alhamdulillah gitu ya, saya masih diberikan panjang umur gitu, masih diberikan jalan yang istilahnya untuk saya pulang kembali lagi gitu. Saat Bapak merasa sendiri di alam yang mungkin alamnya seperti ini atau beda? Beda. Seperti beda. apa tuh bedanya? Ya kayak yang di pegunungan aja, di bukit gitu. Tapi pohon-pohon ada? Pohon-pohon ada. Tapi besar atau kecil atau gimana? Ya bentuknya aneh atau gimana? Ya bentuknya sih sama kayak gitu bentuknya. Kayak seperti yang di luar gitu. Sama. Cuma bedanya ya gak bisa lihat kemana-mana. Ya yang saya lihat tuh cuma
Itu doang. Oh, dan mungkin tempat tersebut asing buat Bapak ya? Artinya belum pernah melihat tempat seperti itu? Ya belum pernah melihat. Belum. Baik, jadi ada hal yang menarik juga nih. Selama beliau sakit ini, mungkin selama koma mungkin ya, beliau sempat merasa berada di sebuah lahan perbukitan yang banyak pohonnya, tapi di sana dia sendiri saja gitu, tidak ada teman, tidak ada ketemu suara-suara barangkali atau gimana? Kalau suara-suara nggak ada. Cuman perasaan ada yang menarik. Iya, cuma perasaan ada. Itu percobaan ada yang menarik tangan atau dari bisikan atau gimana tuh? Atau kamu pulang atau gimana? Kayak ada yang menarik tangan aja. Oh, jadi sebelum beliau bisa sembuh itu ada sesuatu hal yang membuat perasaan beliau ini ditarik ya untuk pulang. Akhirnya beliau mungkin Bapak ikut dengan bisikan tersebut, perasaan tersebut, dan setelah itu sembuh ya. Nah, setelah proses kesembuhan ini apa yang dirasakan, terus apa hikmahnya nih setelah kejadian yang menurut saya pengalaman cukup luar biasa ya? Itu apa yang dirasakan oleh Bapak sendiri? Ya alhamdulillah ya, setelah saya sembuh ya istilahnya saya bisa sering sekarang sholat istilahnya 5 waktu bisa dijalankan gitu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya, istilahnya ya nggak ngerasa lagi gitu yang saya dulu sering saya rasakan sakit-sakitan dulu gitu ya. Ya sampai sekarang alhamdulillah sekarang saya nggak bisa itu lagi, istilahnya nggak sering sakit-sakitan kayak dulu lagi gitu. Baik, alhamdulillah mungkin pengalamannya cukup luar biasa, di mana Pak Andi ini sempat mengalami mati suri ya selama berapa jam tadi itu? Hampir 2 jam. 2 jam lebih lah. Selama mati suri 2 jam ini beliau merasakan berada di sebuah model gurun, mungkin gurun pasir gitu, karena tidak ada pohon, tidak ada apa ya. Dan kemudian didatangi oleh sosok berjubah putih yang kemudian memberikan sesuatu yang menurut beliau diberikan ke tangan kanannya. Soal penglihatan beliau adalah tongkat, tapi kemudian mungkin itu adalah tanda bahwa beliau harus tongkat itu kan harus tegak lurus, harus kuat dalam menjalankan ibadah, tegak lurus dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu hikmahnya, sehingga beliau alhamdulillah setelah disembuhkan sekarang terjadi perubahan 180 derajat ya dari kehidupannya. Sekarang mulai rajin sholat, rajin beribadah lah, artinya ada hikmah di balik itu. Baik, tadi ada yang menarik adalah ketika Kang Andi ini ketika saat mati suri ini bertemu dengan sosok berjubah putih yang tiba-tiba memberikan sesuatu yang mungkin perasaan yang ada tongkat ya. Tongkat yang kemudian ternyata tongkat tersebut membawa wasilah kesembuhan tangan Kang Andi yang sempat keramat atau gimana ya. Nah sebenarnya kalau pengen tahu sebenarnya ada kisah apa sih di balik itu? Apakah mungkin Kang Andi pernah mengalami sesuatu ketika lagi sehat? Pernah? Ya waktu dulu sih, waktu saya sehat pernah. Waktu teman saya mau berangkat dulu tuh. Berangkat kemana tuh? Ke daerah Tangerang. Dia tuh udah punya ongkos dulu tuh, sampai pinjam ke yang lain nggak dikasih. Waktu saya itu kan waktu dulu saya ada rezeki gitu kan, ada uang gitu. Ya udah nggak apa-apa, ini pakai uang saya dulu aja nggak apa-apa. Masalah digantinya nanti aja kalau kamu udah istilahnya udah sukses gitu. Ya. Sahabat Pojok Pena, mungkin kita bisa petik pelajaran. Wallahu alam, tapi kemungkinan mungkin wasilah diberikannya sesuatu dari alam sana itu mungkin karena salah satu amalan yang mungkin oleh saudara tidak disadari bahwa dia pernah menolong seseorang, yang kehabisan ongkos lah, atau ya kekurangan ongkos untuk bekerja. Kemudian beliau ikhlas memberikannya meskipun dalam tanda kutip kapan mau dibayarnya, tapi ternyata beliau kasihkan, dan akhirnya mungkin dari wasilah itulah, dari sodako itulah, atau dari perbuatan baik itulah Allah memberikan anugerah pertolongan saat Kang Andi sakit tersebut. Nah buat teman-teman Pojok Pena dimanapun Anda berada, jangan lupa dan jangan sungkan untuk berbuat baik, karena sekecil apapun perbuatan baik kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya.
saran dan kritik mungkin juga bisa teman-teman sampaikan untuk perbaikan dan kemajuan channel dakwah kami. Terima kasih Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya sangat luar biasa. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman silahkan like, share, and subscribe Pojok Pena. Konten-konten kami juga memberikan konten-konten dakwah, konten-konten hidayah, dan konten-konten pendidikan. Insya Allah bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.